Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahami. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Maulaya salli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan sehat dan afiat, melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid, insyaallah disaksikan oleh para malaikat, dan sampai di masjid kita sholat berjamaah, dilanjutkan dengan majelis taklim ini. Semoga menjadi amal soleh buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil udma, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, di pagi hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang bermurah hati dalam jual beli maupun utang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Surah Al-Baqarah ayat 215. Wa ta'awanu min khairin
Ta'awanu asalnya adalah awana yu'awinu muta'awanan. Itu tasrifnya seperti itu terus. Ta'awana ya ta'awanu. Mujarrodnya awana, ain, wawu, ain alif, wawu, nun, ditambah ta, tafa'ala, ta'awana ya ta'awanu, ta'awunan. Wa ta'awanu adalah bentuk fi'il amar jamak fi'il madi, fi'il mudhari. Ta'awana ya ta'awanu, ini fi'il mudhari bentuk jamak, yaitu setiap kebajikan min khairin yang membuat orang itu senang, fa inallaha bi alim. Apa-apa saja yang menjadi kebajikan atau setiap kebajikan yang engkau perbuat, maka Allah sesungguhnya Maha mengetahui. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, jangan khawatir, Allah pasti tahu, Allah pasti mengerti, Allah pasti akan membalas dengan kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Kalau kita berpuluh-puluh kebaikan, maka dilipatkan, dikalikan 10 kali lipat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Meskipun seberat biji sawi itu sawi aja bijinya kecil, lebih kecil lagi itu bijinya. Meskipun segitu perbuatan baik, Allah akan balas kebaikan itu. Sebaliknya, berbuat kejahatan sebesar biji sawi nggak akan dilupakan. Allah pasti juga ada balasan ataupun hukumannya. Orang berbaik hati itu pertama karena belajar dengan baik, yang kedua karena keturunan, yang ketiga karena lingkungan atau kebiasaan. Kalau kebiasaan kita itu bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah akan tahu cara berbuat baik, sehingga kita bisa mengikuti perbuatan baik. Tapi kalau kita gabungnya dengan orang-orang jahat, tahu cara berbuat jahat, cepat atau lambat kita akan ikut berbuat jahat. Kemudian karena belajar, seringnya kita taklim, majlis taklim seperti ini, dan ini adalah sebuah kebaikan, maka kita akan sering-sering melakukan kebaikan. Tapi jarangnya kita mendengarkan nasihat maupun pengajian, maka kita akan jauh dari perbuatan baik. Itu karena belajar. Yang kemudian adalah karena keturunan. Turunan orang baik, kadang-kadang orang tuanya nggak bicara tetapi dia melakukan kebaikan,
Contoh misalnya ada orang minta-minta, orang tuanya langsung ngambilin duit yang kecil, berikan pada anaknya, disuruh berikan pada orang minta-minta. Yang seperti itu adalah perbuatan kebaikan orang tua yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Tetapi orang tua yang kadang-kadang ada pengemis kemudian bilangin ke sebelah atau bilangin gak usah, sering-sering seperti itu, maka anaknya akan meniru perbuatan orang tuanya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu akan lebih tajam, akan lebih mengena daripada pembicaraan. Orang tua nggak usah banyak bicara tetapi rajin sholat berjamaah, anaknya akan ngikut. Orang tuanya bawel nyuruh sholat berjamaah tapi orang tuanya tidak pernah, maka sulit rasanya anak untuk rajin sholat berjamaah, sebab orang tuanya juga tidak memberikan contoh yang baik. Nah, jadi berbuat baik itu dari berbagai faktor. Ada kalanya keturunan karena orang tuanya baik-baik, ada kalanya karena memang dia rajin belajar, dan kemudian adalah milieu, lingkungan atau pergaulan dia. Ya, kalau pergaulannya banyak dengan orang-orang baik, insya Allah ya, dia akan menjadi orang baik. Nah, di sini ada orang murah hatinya. Dalam jual beli dia itu tidak pernah menipu. Dalam utang piutang dia tidak pernah galak, tidak pernah jahat, tidak pernah berkhianat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 85, wa qala ta'ala, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabhasun nasa asya'ahum. Wa ya qaumi, wahai kaumku, awfu, cukupkanlah al mikyala, yaitu takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qisti, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jadi kita orang jual beli itu ada kalanya menggunakan takaran liter misalnya, ataupun timbangan baik 1 kilo, 2 kilo. Jadi di sini diingatkan, cukupkanlah takaran dan timbangan, bil qisti, dengan adil, wala tabkhasun nasa, dan janganlah kamu merugikan orang lain, merugikan manusia, dan sampai merugikan orang lain, kemudian menghilangkan hak-hak orang lain. Orang yang dagang tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mengurangi takaran, dan jujur serta adil, bil qisti, wala tuqsirul mizan, juga ada itu kan, wala tuqsirul mizan, jangan kau mengurangi timbangan. Kalau tidak jujur, tidak adil, maka menjadi sesuatu yang haram. Orang dagang itu ada dalam bab jual beli tersendiri, babul bai', jual beli. Dalam surat
Jumu'ah itu kan juga ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Ketika sudah ada azan sholat Jumat, hendaknya tidak ada lagi transaksi, tinggalkan jual beli. Makanya di Mekah, di Madinah itu kalau sudah azan, semua toko tutup. Meskipun hanya ditutup dengan kain saja, tidak perlu rolling door-nya menutup, itu tidak ada melakukan transaksi. Orang jual beli nyaris sekali dengan kebohongan dan tipu daya. Artinya kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Satu contoh misalnya, seseorang jualan kambing misalnya. Berapa nih harganya, Bang? Ditanya, 3 juta. Bagaimana kalau 2,5 ditawar? Oh, nggak bisa. Padahal dari pagi juga belum ada yang nawar. Dia bilang, tadi aja ditawar 29 belum saya kasih. Ini siapa yang nawar 29? Nggak ada, tapi terucap kalimat begitu. Tadi dikasih tawar 2.900.000 nggak saya kasih. Yang begini adalah mudah sekali untuk berbohong orang jual beli itu. Makanya jual beli untuk orang muslim harus hati-hati. Pak, saya mau jual sepeda atau jual motor, berapa harganya? 15 juta. Gimana ini? Kita ngomong aja, ya adanya seperti itu. Jangan ditutup-tutupin. Giliran yang sudah lecet ditutupin pakai stiker misalnya. Karena motor habis jatuh, pada peot, pada ini ditutupin pakai stiker biar gak kelihatan. Nah, ini namanya kecil-kecil kayak gitu adalah penipuan. Beli beras, ketika beli maunya itu takarannya penuh, full, sampai kayak gunung. Giliran kita jual maunya diperes. Set. Ini apa takaran liter? Kalau kita beli maunya itu sampai menggunung. Giliran kita menjual diperes, ada alatnya. Set. Atau takarannya dibikin belendung bawahnya. Nah, begitu ya. Apa belendung atau apa namanya? Ya, untuk mengurangi daripada 1 liter itu namanya tuksirul apa? Wal mikyal, takarannya dikurangi. Wal mizan juga timbangan. Timbangan mestinya dulu namanya dikir, diperiksa. Sekarang timbangan kayak gitu sudah nggak ada pemeriksaan gitu. Nah, ini harusnya itu sama timbangan kayak emas begini, tapi kadang-kadang dikasih bandul, dikasih bandul sebelah sini, ya sebelah sini, begitu ditimbang sini mengurangi. Aturan 1 kilo cuma 9 ons, ya kayak begitu banyak, diselipin apa begitu supaya ini, masya Allah. Jual bensin dicampurin minyak tanah dan sebagainya. Jual susu dicampurin air biasa. Ya kalau memang harus dicampurin, bilang aja ini asli apa enggak susunya, Bang? Ya ada campurannya. Karena kalau asli terlalu kental misalnya, terlalu kental, harus dicampuri dengan air supaya mudah untuk diminum.
Kalau nggak kepingin jelasin satu persatu, ya itulah adanya seperti itu. Kalau bapak atau ibu berani silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tidak enak begitu. Silakan. Teliti sebelum membeli adalah perbuatan yang bijak. Ya. Teliti sebelum membeli perbuatan yang bijak. Jangan ada penyesalan. Jadi pedagang yang baik, yang membeli pun sama-sama ikhlas. Makanya ridon biridon, ikhlas sama-sama ikhlas, sama-sama sepakat, serah terima ijab kabulnya. Di dalam Fathul Qorib dikatakan jual beli itu ada ucapannya. Misalnya roti, ya roti itu bang berapa nih? 3.000. Ya. Nih saya beli ya bang ya, ini duitnya, ini barangnya saya ambil. Seolah-olah harus ada kalimat-kalimat seperti itu. Itu di dalam Fathul Qorib ya. Ijab kabul, ijab kabul, bukan hanya orang nikah saja ijab kabul, serah terima ya. Kita serahkan duitnya, kemudian diterima. Nah, kita barangnya kita terima, ijab kabul. Maka tidak boleh jual beli dengan tidak ada barang yang jelas. Contohnya seperti saya akan menjual burung, mana itu terbang, nggak bisa ditangkap, ya nggak bisa. Saya akan jual ikan. Nah misalnya nih, ikan apa? Lele, berapa? No, di kolom. Kagak jelas. Ada berapa kilonya nggak jelas. Jadi harus jelas. Saya jual ikan lele berapa? Ya ini di kilo, ditimbang. Kalau enggak itu seember berapa? Asal berani, nggak masalah. Tapi ada kejelasan. Maka bahasa orang tua itu jangan membeli kucing di dalam karung. Itu tidak boleh memang. Itu akan terjadi penyesalan. Pasti akan terjadi penyesalan. Nah, dalam jual beli tidak boleh ada terjadi penyesalan. Dunianya sudah modern, ijab qabilnya tidak diucapkan, sudah maklum. Ya. Sebenarnya makanan juga begitu, jual beli makanan, kita makan plok, berapa? Sekian. Yang lebih pas lagi kalau kita itu beli, bayar dulu baru makan. Itu pas itu. Ini udah dibungkusin, nasi bungkusin udah. Kita mau beli sebungkus, berapa sebungkus? 20.000. Kita berani 20.000, bayar. Lalu kita makan. Ada di rest area di perjalanan begitu, kalau Sunda ya, ngambil nasi dulu, terus lauknya ada, langsung bayar, baru makan. Itu malah enak dilihat. Sekian. Giliran sudah makan dulu, kita ngomong sekian, digetok, ceger, nyesel nggak? Mahal amat ini gitu ya. Lah kalau belum dimakan, berapa ini? 50.000. Pakai begini 50, kurangin ini. Lauknya kurangin, ini 2, 1 telur, 1 ayam. Udah ini ayamnya nggak jadi, berapa jadi ini? Tadi 50, 20, ikhlas, bayar. Jadilah pedagang-pedagang yang jujur, pedagang yang baik. Pembeli juga begitu. Pembeli jangan jadi pembeli yang menyakitkan pedagang. Udah barangnya kayak begini, dipilih-pilih, dipencet-pencet lagi itu. Nah, kalau roti mah nggak apa-apa. Kalau giliran yang itu pencet-pencet, kadang-kadang kayak buah dipencet-pencet gitu. Nggak jadi bang, ini udah terlalu udah dipencet-pencet, udah rusak barangnya. Kasihan begitu. Pembelilah yang bijak. Jadilah pembeli yang bijak, jadilah penjual yang baik, yang jujur. Wa qala ta'ala wailul lil mutaffifin. Wail, celakalah lil mutaffifin, bagi orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi, ya. Itu orang-orang yang memang
menerima idaktalu ala nasi alladzina, bentuk jamak juga. Kalau mufrad tunggal alladzi, giliran banyak alladzina. Menerima takaran ala nasi atas manusia, yastaufuna dipenuhi. Tadi sudah saya jelaskan, celaka orang-orang yang curang, yang menerima atau membeli maunya itu penuh takarannya. Yastaufuna itu dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, ketika ia menakar atau menimbang untuk orang lain, menjual, maka yukhsiruna, mereka mengurangi. Membeli dengan jumlah banyak, maunya penuh takarannya, bisa jadi literannya beda. Literannya yang ini nggak ada cekungan yang untuk beli, giliran jual kita yang ada cekungan. Sekarang ini udah zamannya begitu Pak, tapi karena kita sudah tahu, kayak sekarang sampo aja, sampo Pak, itu bagus sekali bentuknya, bungkusnya bagus, isinya itu sedikit sekarang, nggak tahu itu, perhatikan itu, kayaknya dalamnya itu mungkin rapet barangkali, sehingga yang tempatnya semakin sedikit. Botol minyak wangi pun kadang-kadang begitu, ya, udah banyak sekali gitu, biar harganya tidak naik tetapi barangnya dikurangi. Ya Allah, orang yang curang itu akan celaka ketika membeli maunya penuh, ketika jual itu dipas-pasin, diperes begitu. Atau menimbang, ketika beli timbangannya dibikin berat sebelah, ketika menjual di berat sebelahnya sebaliknya, itu merugikan orang banyak. Alla yadunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim. Ketahuilah itu, mereka itu tidak menyangka bahwa satu saat dia itu akan dibangunkan, yab'utsuna, di hari yang akan datang, yauma yaqumun nasu, itu lirabbil alamin, di hari manusia itu berdiri menghadap Tuhan yang Maha Esa. Jangan dikira selamat di dunia, di akhirat itu selamat. Di dunia mungkin bisa selamat seperti itu dengan kecurangannya, tetapi di akhirat akan dibalas dengan balasan yang amat dahsyat. Pada ayat berikutnya, ini hadis, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada dari Abi Hurairah, sesungguhnya ada orang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, yataqadahu, menagih hutang. Orang menagih hutang. Fa'akhladu lahu fahum bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Orang nagih hutang dengan suara yang keras, dengan suara yang galak, debt collector supaya dibayar hutangnya suaranya keras. Ketika ada seperti itu mengadu kepada Rasul, apa jawabnya Rasul? Da'uhu, ya, biarkanlah mereka, ya, karena mereka punya hak untuk berbicara. Jangan dilawan, biarkan mereka karena mereka punya hak untuk berbicara. Summa qala a'tahu sittan sinnan, ya.
misla sinnihi. Rasul juga pernah ngutang onta, misalnya umur 2 tahun, yang nagih itu bentak-bentak supaya cepat-cepat dibayar hutangnya. Rasulullah diam dan tidak membalas, akhirnya menyuruh kepada sahabat, carikan ontak saya yang sama tahunnya, waktu saya pinjam itu 2 tahun, maka bayarlah dengan onta yang 2 tahun. Dicari-cari onta 2 tahunnya nggak ada. Faqala atuhu fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Kalau memang tidak ada yang 2 tahun, adanya berapa tahun? Adanya 3 tahun ya Rasul. Kasih dia yang 3 tahun. Orang yang meminjamkan tidak mempersyaratkan harus 3 tahun, tetapi yang membayar hutang, baik itu kita manusia maupun Rasul, dilebihin 1 tahun umurnya, tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi itu bukan persyaratan dari orang yang menghutangkan, ya. Karena memang tidak ada yang sama usianya, maka diberikan yang lebih tua. Otomatis kalau lebih tua, onta harganya lebih mahal, ya. Kalau masih muda masih murah, kalau sudah tua lebih mahal. Tidak apa-apa, silakan. Yang penting ikhlas. Utang 10 juta. Yang ngutangin nggak mempersyaratkan harus bayarnya 10 juta atau 11 juta, enggak. Nah, yang dipinjemin merasa dibantu, ketika dia mengembalikan melebihkan, tapi atas kehendak yang dipinjemin. Ini Pak, saya pulangkan uangnya 10.500.000 atau 11 juta. Loh kok dilebihin? Enggak apa-apa. Itu sebagai ucapan terima kasih dari saya. Kalau yang mau, yang punya mau, yang meminjam itu sah-sah aja, nggak masalah, bukan riba. Tapi kalau yang mempersyaratkan itu yang minjemin, itu yang nggak boleh. Ini saya pinjemin 10 juta, tapi nanti kalau mulangin 11 juta ya. Nah, itu jangan. Itu yang disebut riba, ya. Jadi kalau dari yang minjemin melebihkan, itu tidak apa-apa. Ustadz, kadang-kadang dia nggak mesti, kadang ya pas-pasan doang, kadang yang melebihin. Kalau yang utang itu tahu, kalau yang nggak tahu ya nggak ada ucapan terima kasihnya. Jadilah orang yang utang, yang minjem, yang mengerti dengan pertolongan atau bantuan orang lain. Walaupun nggak dipersyaratkan, tapi nauin, nih saya lebihin, ucapan terima kasih. Begitu mestinya. Jadi yang punya duit banyak nggak mampu mempersyaratkan pun sudah yang utang nauin. Emang rata-rata begitu, orang utang agak susah ditagih ya. Maka di sini ada sampai yang utang, yang nagih kenceng, bentak-bentak, didiamin aja. Dia punya hak untuk begitu, ya. Cuma ya yang sopan, jangan bentak-bentak, nggak sopan ya. Namanya manusia ya, harus hati-hati. Hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, rahimalahu rajulan samhan idza bagha. Ada seorang laki-laki menjual dengan bermurah hati, menjual dengan bermurah hati. Wa idistaro wa idaqtado, dan ada seseorang yang membeli, ya. Wa idaqtado, dan orang yang menagih hutang. Jadi di sini
Semoga Allah memberi rahmat kepada seorang yang bermurah hati sewaktu menjual, bermurah hati sewaktu membeli juga bermurah hati, dan bermurah hati sewaktu menagih hutang. Jadi intinya semuanya supaya hatinya itu bermurah hati itu. Baiklah, baik yang utang maupun yang diutangin, yang jual maupun yang beli harus sama-sama itu, sama-sama baikan. Sehingga pada hadis berikutnya di sini Sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah berkata, yaqul man sarruhu ayyunajjiyahu Allahu min kurabin yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha anhu, rawahu Muslim. Jadi siapa orangnya yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah ia mempermudah orang miskin, orang yang hutang, orang yang beli, orang yang minjem itu dimudahkan. Bahkan kalau memang sudah utangnya kira-kira tidak terlalu banyak, ya sudahlah, dibebaskan saja. Makanya orang meninggal itu ada sebelum disalatkan namanya ibroh. Ibroh itu ya pernyataan dari pihak keluarga, barangkali almarhum pada waktu hidupnya punya utang piutang, kalau memang itu bisa diikhlaskan, diikhlaskan. Kalau tidak, karena mungkin banyak atau besar nilainya, ketika itu ada bukti-bukti yang autentik, bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan untuk berhubungan dengan pihak keluarga. Ini supaya apa? Orang menghadap Allah itu adalah dalam keadaan suci, tidak punya utang piutang. Nah, kita ya kadang-kadang kalau itu melihat keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk bayar utang, ya sudahlah, kita ikhlaskan. Akan menjadi amal baik buat kita. Akan menjadi amal baik. Nah, kalau sekiranya banyak utangnya, ya paling-paling di bawah 5 juta, ya udah kita ikhlaskan. Kalau 5 juta ke atas, ya barangkali masih mampu keluarganya dan masih punya barang tinggalan, warisan, bisa saja dihubungi keluarganya. Orang yang meninggal utangnya belum dibayar, amalnya terkatung-katung, dan yang bainas sama wal ard, antara langit dan bumi, ini berat memang harus dibayar utangnya itu. Kalau belum diikhlaskan oleh orang yang menghutangi, harus dibayar oleh keluarganya, ahli warisnya. Tapi kalau sudah diikhlaskan, ya sudah, alhamdulillah ya. Kalau belum, itu terkatung-katung amalnya belum diterima oleh Allah, kan kasihan kalau itu. Maka berhati-hatilah orang yang punya utang itu, jangan sampai tidak dibayar sudah keburu wafat ya. Kalau keluarganya bisa bayar, kalau enggak ya keluarganya bisa minta keringanan, bisa minta keikhlasan, keringanan ataupun keikhlasan. Makanya dari pihak keluarga seperti itu ada sambutan ya, mewakili atas nama keluarga. Mungkin sampai di sini dulu dan tidak sampai jam 6. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini banyak sekali urusannya. Yang tetangga kita ada yang hajatan ya, hajatan, dan kita juga mau ada manasik haji, manasik umroh di Jakarta di Hotel Swiss Bell. Jadi perlu persiapan. Untuk itu sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau tanya, 1-2 orang. Mudah-mudahan nggak ada, jadi cepat. Nggak ada kali ya? Ya cukup. Terima kasih banyak. Intinya kita jadilah orang yang bermurah hati, baik kita meminjam maupun meminjamkan,
kita menjual maupun kita membeli. Itu. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.